Aku pernah di fase sakit hanya karena terlalu banyak overthinking. Kayak gimana ya masa depan yang akan aku dapatkan? Gimana ya kalau aku nggak sukses? Sampai bener-bener merasa lelah banget. Dan kelelahan itu kelelahan itu datang bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Pernah juga gak sih kamu ngerasa seperti itu? Banyak hal yang ditakutkan padahal belum terjadi. Sampai bener-bener capek hanya karena overthinking. Atau mungkin kalian pernah gak sih menyadari bahwa musuh terbesar itu bukan datang dari orang lain, melainkan diri kita dan pikiran kita sendiri. Kadang apa yang terjadi itu belum tentu sama dengan apa yang di pikiran kita. Tapi mau gimana, kadang semakin dewasa memang banyak hal yang perlu dipikirkan, yang kadang sebenarnya itu tidak perlu untuk dipikirkan. Menghadapi diri yang semakin dewasa, takut masa depan tidak akan bahagia. Ya sebenarnya memang tidak akan ada yang baik-baik saja di dunia ini, karena memang semua orang tuh sedang berjuang dengan persoalan hidup mereka masing-masing. Yang perlu dipelajari adalah mensyukuri apa yang kita dapatkan dan apa yang sudah Tuhan berikan, keadaan kita saat ini, dan bagaimana kita mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Merasa bahwa kamu tidak cukup itu adalah suatu hal yang sangat melelahkan. Ketika semua orang bilang kamu hebat, kamu cantik, kamu pintar, kamu baik, semua orang menerima kamu sempurna, tapi kamu terus merasa tidak cukup. Kamu terus overthinking akan dirimu sendiri. Itu hanya akan membuat kamu kelelahan. Dan kamu akan lebih banyak merasakan kekecewaan dalam hidup kamu. Dan yang sebenarnya rasa kecewa itu hadir karena diri kamu sendiri. Lalu bagaimana sih caranya biar kita itu nggak overthinking tentang apa yang akan kita dapatkan nanti? Mungkin kalau dijelaskan kamu memang nggak sendirian. Aku juga pernah ketika mau tidur overthinking banyak banget besok apa yang akan terjadi. Dan overthinking tuh larinya selalu pada hal-hal yang tidak baik. Lebih banyak ke arah negative thinkingnya. Memikirkan hal-hal kejadian buruk yang akan terjadi besok. Padahal belum tentu hal itu yang akan terjadi. Lalu bagaimana sih caranya biar kita itu nggak gampang overthinking? Atau mungkin kamu juga merasa overthinking padahal seseorang itu memuji kamu. Kamu merasa bahwa saat ada orang yang memuji kamu, kamu merasa bahwa dia sedang ada maunya sama kamu. Stop berpikir seperti ini, karena hal ini benar-benar hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Jadi bagaimana sih caranya biar kita itu nggak overthinking? Mungkin salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus mengenali diri kamu. Kalau kamu berpikir overthinking itu adalah kebiasaan kamu, maka mulailah untuk berhenti sejenak. Tenangkan pikiranmu, dan langkah selanjutnya adalah cari sumber overthinking kamu. Entah itu tentang pekerjaan, atau kamu saat berhubungan sosial dengan orang lain, atau tentang keluarga kamu. Cari satu persatu. Dan mulailah untuk mengalihkan perhatian. Itu adalah suatu cara yang tepat agar kamu gak suka overthinking. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Kalau kamu sibuk dengan overthinkingmu, kamu sibuk pada hal-hal yang negatif, maka memang itu yang akan kamu dapatkan. Mulailah bergabung dengan komunitas yang kamu sukai, berpetualang dengan teman, dan carilah hal-hal yang positif. Belajarlah untuk lebih terbuka tentang permasalahan apapun. Lihat masalah yang sedang kamu hadapi dari sudut pandang lain.
Buang jauh-jauh pikiran negatifmu dan ganti dengan berpikir yang lebih positif. Ada satu hal yang ingin aku katakan, bahwa rasa takut itu bisa menghambat keberhasilan kamu. Kamu gak akan bisa mempertimbangkan hal lain jika kamu terus memikirkan hal-hal yang membuat kamu takut untuk mengambil langkah. Tantang ketakutanmu itu dengan cara memberi reward untuk dirimu sendiri. Jika suatu saat kamu berhasil melawannya, maka kamu akan berhasil melewati rasa takutmu. Kamu tidak akan terlalu tenggelam terlalu dalam dan berlarut-larut dalam ketakutan. Aku tahu, saat kamu sudah mulai belajar untuk berhenti overthinking, terus menerapkan hal-hal yang aku sebutkan tadi, itu tidak akan serta-merta kamu akan berhenti begitu saja. Namun hal ini merupakan suatu hal yang bisa kamu kontrol. Oleh karena itu, setiap kali overthinking itu datang, lakukan lagi cara-cara tersebut hingga menjadi kebiasaanmu. Selain itu, jangan lupa untuk terus bersyukur. Melatih diri untuk selalu bersyukur dapat membuat kita selalu berpikir positif. Contohnya saja, saat kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja, mulailah untuk tersenyum, kemudian ucapkan syukur, karena saat ini Tuhan sedang menunjukkan kasih sayang kepada kamu dengan memberikan kamu masalah. Terus percaya kepada Tuhan, nanti Tuhan akan selesaikan semuanya. Tugas kita adalah berdoa dan berikhtiar sebisa dan semampu kita. Dan suatu hal yang penting, saat kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan, kamu hanya akan merasa cemas. Dan jika kamu terus-terusan merasa cemas, kamu tidak akan berkembang. Mulai belajar untuk berhenti overthinking. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Saat seseorang terus berusaha dalam hidupnya, pasti dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu bagaimana jika tidak ada orang yang membantu kamu atau tidak ada orang yang mendukungmu untuk berhenti overthinking, untuk menjadi manusia yang lebih baik? Ya, kembali lagi, tidak ada yang bisa kamu andalkan kecuali dirimu sendiri. Makanya kasihanilah dirimu, jangan biarkan dirimu terus-terusan overthinking, karena itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Jadi itu pesan aku, berbanyak syukur dan merasa cukup. Karena saat kamu tidak bisa merasa cukup, kamu akan overthinking dan mungkin kamu juga akan kelelahan karena itu. Jadi tetap semangat, aku yakin kamu akan bisa melewati itu semua. Dan suatu saat aku ingin lihat kamu menjadi orang yang berhasil.